Sekali di sebuah desa, ada seorang istri yang mengeluh perubahan sikap suaminya. Sang suami yang kembali dari perang membela kerajaan, kini berubah perangainya. Jika dulu penyabar dan sangat menyayangi istrinya, kini menjadi gampang marah, mudah tersinggung, dan bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar. Awalnya, sang istri berusaha terus bersabar dengan kondisi tersebut. Ia yakin suaminya suatu saat akan berubah kembali seperti semula. Namun, beberapa bulan berlalu, entah mengapa, perangai suaminya tidak juga berubah. Sang istri nyaris putus asa. Bahkan sudah berniat menyudahi pernikahan mereka. Beruntung, saat mengadukan masalahnya pada seorang sahabat dekat, ia mendapat informasi adanya seorang petapa di gunung yang sangat sakti. Demi kecintaan yang mendalam kepada suaminya, sang istri pun menempuh perjalanan cukup jauh untuk bertemu dengan sang petapa. Ya, sudah ketemu sang petapa. Wahai petapa yang baik, aku punya masalah dengan suamiku yang berubah sifatnya setelah pergi menunaikan tugas membela kerajaan. Apakah Anda bisa membuatkan ramuan sakti? Atau adakah cara lain untuk mengembalikan sifat kasih suamiku seperti dulu? Sang petapa berpikir sejenak. Memang ada banyak orang yang berubah sifat setelah usai berperang. Sebenarnya itu wajar, mengingat perang meninggalkan banyak korban dan kepedihan. Jangan khawatir, ada sebuah cara untuk itu. Hanya perlu satu syarat lagi, agar harapanmu bisa terkabulkan. Apa itu? Tanya sang istri tak sabar. Aku pasti akan segera memenuhinya, jawab sang petapa. Aku hanya butuh 3 lembar kumis harimau di hutan, sebut sang petapa yang membuat sang istri kaget. Bagaimana aku bisa mengambil kumis dari binatang buas itu? Semua terserah padamu. Kamu yang butuh ramuan ini, lakukan perintahku ini. Jika tidak, ramuan ini tak akan bisa bekerja seperti yang kamu minta, seru petapa dengan tegas. Meski berat syarat yang diminta karena begitu besar cintanya dan tak ingin keluarganya berantakan, si istri menurut. Maka setelah tahu kemana biasanya harimau bersarang di tengah hutan, dikumpulkanlah keberaniannya untuk mengamati sang harimau. Beberapa hari mengamati, si istri mendapatkan akal. Di sebuah pagi buta, sebelum harimau keluar dari sarangnya, ia menyiapkan nasi yang dilumuri kuah daging di depan sarang harimau. Pelan sekali ia melakukan itu, tentu dengan hati berdebar. Ia tak ingin membuat harimau terbangun dan menerkamnya. Lantas dari jauh, ia pun mengamati apakah harimau itu mau makan makanan pemberiannya. Ternyata, meski semula didiamkan, lama-lama makanan tersebut mulai dijilat harimau dengan lahap. Si istri sangat senang. Taktiknya berhasil. Maka hari-hari berikutnya, meski tetap dengan ketakutan yang masih bersisa, ia terus memberikan mangkuk nasi dengan aroma kuah daging. Beberapa bulan berlalu. Saat itu, keberaniannya mulai bertambah. Sang harimau pun seperti sudah akrab dengan kebiasaannya, menyediakan mangkuk nasi aroma daging. Saat itu mendekati sarang harimau. Derap kecil langkahnya mulai dikenali sang harimau.
hingga tak lama ia menaruh mangkuk. Sang harimau segera datang memakan dengan lahap. Begitu seterusnya, hingga akhirnya si istri mulai berani lebih dekat lagi dengan harimau yang terlihat lebih jinak. Tak terasa 8 bulan lamanya, akhirnya si istri dan harimau kini benar-benar menjadi sahabat akrab. Si istri sering mengelus kepala harimau, dan sebaliknya harimau kerap bermanja-manja dengan si istri. Saat itulah si istri dengan kelembutannya memohon pada harimau untuk mau memberikan 3 helai kumisnya sebagai bagian dari ramuan untuk suaminya. Tak lama kemudian, si istri datang kepada sang petapa untuk memberikan 3 helai kumis harimau tersebut. Sang petapa pun bertanya, apakah benar itu adalah kumis harimau hidup yang asli? Ceritakan padaku bagaimana kamu bisa mendapatkan kumis itu. Si istri lantas berkisah bagaimana selama 8 bulan terakhir ia mencoba menaklukkan keganasan harimau. Dari awalnya sangat takut, pelan-pelan mencoba memberikan makanan, hingga akhirnya menjadikan harimau itu sebagai sahabat. Sang petapa lantas mengangguk-angguk dengan senang. Namun tiba-tiba tiga kumis harimau itu bukannya dibuat ramuan, tetapi malah dibuang ke perapian dan segera lenyap tak berbekas. Si istri terkejut sekali dengan tindakan sang petapa. Pak petapa, mengapa melakukan itu? Itu adalah kumis harimau yang aku dapat dengan perjuangan sangat berat, ratap si istri. Tenang, sang petapa menjawab, kamu tak perlu ramuanku lagi. Kamu lihat, harimau yang ganas saja bisa takluk dengan kesabaranmu. Lalu bagaimana jika hal yang sama kamu perlakukan pada manusia, yakni suamimu? Aku yakin emosi yang sering muncul dari suamimu pelan tapi pasti bisa kamu taklukkan, seperti kamu menjinakkan harimau itu. Pulanglah kembali pada suamimu. Perlakukanlah dia dengan kesabaran dan kasih sayang. Bersambung. Jadi kisah tersebut adalah cerita tentang kegigihan seseorang dalam mencoba memecahkan masalah yang dihadapi. Butuh kesabaran ekstra, bahkan sangat lama, untuk mengatasi kondisi-kondisi yang kadang memang kurang mengenakan. Tapi semua bisa dihadapi dengan kesabaran dan ketekunan. Masalah datang bukan untuk ditinggalkan, tapi diselesaikan. Halangan dan rintangan memang kerap mengunjungi hingga membuat kita terasa tersakiti. Tapi sebenarnya itu adalah ujian untuk membuat kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk meraih sesuatu memang butuh pengorbanan. Tak ada proses yang berjalan secara instan. Seperti kisah si istri penakluk harimau yang saya bagikan ini. Kesabaran tingkat tinggi yang ditunjukkan mampu menjadi solusi luar biasa yang bahkan dianggap mustahil pada awalnya untuk mengatasi persoalan apa saja. Mari sadari bahwa semua berproses. Kuatkan keyakinan, tambahkan kesabaran, mantapkan ketekunan. Niscaya akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meraih kemenangan sejati.